Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Happy nggak hari ini? Happy. Coba kasih senyum yang happy dulu. Cheers. Mana senyum manisnya? Apa happy? Cheers. Oke, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoanya? Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar ya dan mendapatkan hasil yang baik. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Oke, ada yang tidak hadir nggak? Ada semua nih berarti kita ya. Oke, alhamdulillah berarti dari 25 orang masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, supaya kita lebih happy, kita senam dulu. Ya, boleh berdiri dulu? Oke. Semangat ya? Semangat ya, panas ya? Semangat, oke. Bergerak ya? Oke. Boleh maju-maju, boleh. Oke. Ayo, bergerak itu. Ayo gerak. Ayo Kak. Kok bisa aja?
Lanjut. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Oke. Sudah semangat ya? Oke, sudah senam ya, kita udah semangat. Jadi kita langsung aja mulai pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Hari ini ya, di mapel geografi ya. Jadi hari ini materinya adalah pengantar ilmu geografi ya. Ini adalah materi awal dari pembelajaran kita hari ini ya, geografi. Jadi nanti kita akan membahas tentang perkembangan ilmu geografi, objek studi geografi, aspek ruang lingkupnya, dan juga pendekatan serta konsepnya ya. Lanjut ya. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti diharapkan peserta didik itu bisa ya menjelaskan tentang objek studinya, aspeknya, ruang lingkupnya, serta bisa mengidentifikasi 3, yaitu pendekatan, konsep, dan juga apalagi prinsipnya ya. Oke. Dan menganalisis permasalahan lingkungan serta menyusun solusi dari permasalahan lingkungan ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran geografi, coba Ibu mau nanya nih ya. Ada yang udah tahu belum? Geografi itu apa? Geo apa? Ini apa nih? Bumi ya. Jadi geografi itu yang kalian tahu adalah bumi ya. Oke, ini nih. Nah, ya. Geografi itu dari bahasa Yunani, geo itu artinya bumi, dan graphian artinya lukisan ya. Jadi ilmu yang mengembangkan atau menggambarkan tentang bumi, mendeskripsikan tentang bumi ya. Jadi kalau geo, geo itu bumi ternyata ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau ada beberapa definisi ya, ada banyak yang menjelaskan tentang geografi itu apa. Ini banyak ilmuwan ya, ada 3 ilmuwan ya yang mendeskripsikan, menjelaskan, mendefinisikan tentang geografi ya. Ada siapa saja? Eratosthenes, ada Claudius, ada Immanuel Kant ya. Nah, ini ada 3 ilmuwan para ahli ya yang mendefinisikan tentang geografi. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini juga ada nih ya beberapa para ahli juga. Siapa saja di sini? Ada Ikatan Geografi Indonesia. Ini supaya kita lebih paham geografi itu apa. Kalau di depan tadi kan geografi adalah menggambarkan tentang bumi ya kan, mendeskripsikan tentang bumi ya. Jadi ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi ya, ruang lingkup bumi ya, itu adalah geografi ya. Makin kenal sama geografi kan?
Iya, oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, kan jadi kita tahu definisi geografi. Inilah kita ambil satu definisi dari geografi. Ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan fenomena, baik fisik maupun sosial, interaksi manusia, ya, terhadap lingkungan fisiknya, ya. Terus ada ruang muka buminya. Mungkin kalau kalian ibu bilang bumi, berarti kalian akan menggambarkan ya, akan membayangkan, oh bumi bulat, ya. Terus ada wilayah-wilayahnya, ya. Bumi itu adalah satu-satunya planet yang ada tanda-tanda kehidupan, ya. Nah, ini dia ya, ada interaksi dengan lingkungan juga. Nah, ternyata ya ada objek studi tentang geografi. Nah, ini dia. Ada dua. Ya. Objek material dan objek formal. Objek material yaitu yang berkaitan dengan substansi materi yang akan dikaji. Yang formal ya adalah pendekatan atau cara pandang yang digunakan ya untuk menganalisis substansi materinya. Jadi ini menganalisis objek ini. Nah, lanjut ya. Ini lebih lengkap. Lihat. Nah, inilah objek materialnya. Lihat, objek materialnya. Ini ada macam-macamnya. Ini semua lapisan-lapisan nih. Coba kalian lihat, litosfer lapisan, 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 lapisan. Iya kan? Iya. Litosfer itu lapisan batuan, mempelajari tentang kulit bumi. Atmosfer lapisan udara. Ya. Kita belajar tentang hujan, awan, angin. Hidrosfer lapisan air, sungai, laut. Ada di bumi nggak? Ada ya. Biosfer flora fauna. Ya kan? Antroposfer, antropos, manusia, kehidupan manusianya. Kita ini adalah objek material dalam geografi. Oke, lanjut. Kan tadi material sama satu lagi apa? Formal ya, objek formal. Nah, kalau objek formal itu yang mengkaji objek material tadi dengan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan atau kompleks wilayah. Ya, jadi ada dua. Ada dua apa tadi? Objek formal sama objek material. Objek material tadi ya, litosfer ya, macam-macam ya, atmosfer. Kalau objek formal ada tiga. Ya, paham ya? Lanjut kita ke aspek. Oke. Aspek geografi. Aspeknya ini ada aspek fisik dan aspek non fisik. Aspek fisik itu adalah menitik beratkan pada alam. Non fisik berarti ke manusia. Oke. Kita bahas satu-satu. Aspek fisik. Ini dia aspek fisik. Tadi menitik beratkan pada apa tadi? Alam ya, ada topologi. Topologi itu terkait dari bentuk, lokasi, wilayah, ya kan? Abiotik apa? Benda mati, tanah, air, udara, ya. Ini bukan avatar ya. Oh, satu lagi Bu, avatar Bu. Oh, enggak ada di sini ya. Bukan eng ini ya. Ya, itu biotik. Berarti dia makhluk hidup, flora dan fauna. Jangan salfok ya sama itunya ya. Iya. Itu aspek biotik. Nah, yang non fisik. Nah, yang non fisik ini iya, betul. Kebudayaan, ekonomi, penduduk, ya ini aspek dari non fisik. Di bumi ada budaya khasnya, ekonominya seperti apa, dinamika kependudukannya. Itu berarti masuk apa? Dinamika kependudukan berarti tentang pertambahan jumlah penduduk, iya kan? Nah, ini aspek nona. Kita lanjut ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya, ya.
Ruang lingkup itu persebaran dari keterbatasan penduduk di muka bumi, interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya, ya, dan juga kajian kerangka rasional dan analisis wilayah. Ini dia ruang lingkupnya. Jadi ada 4, ya. Ada geografi fisik, regional, sosial, dan teknik. Ya, kalau fisik dia fenomena alam, regional itu berarti kondisi suatu wilayah atau daerah. Ya, sosial itu berarti manusia sebagai topik utama untuk interaksi ke lingkungannya. Oh, sosial tahu ya, berarti berhubungan dengan manusia, ya. Kalau yang geografi teknik itu berarti dia untuk keahlian teknik, ya, untuk penyelesaian sebuah permasalahan. Oke. Kita juga harus mengenal cabang ilmu geografi. Ya. Apa saja cabangnya? Ternyata banyak. Ini mungkin kalian pernah tahu ya. Ada geomorfologi, ya, mempelajari permukaan buminya. Klimatologi, iklim. Kalian pernah tahu nggak yang BMKG? Pernah tahu? Tahu ya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, klimatologi itu ilmu tentang iklim. Buku iklim dikasih ada ilmunya, oh ada, harus, ya. Walaupun Indonesia dari zaman dulu nggak berubah ya, iklimnya apa? Tropis, ya. Biogeografi mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Ini tadi terkait masalah flora dan fauna. Penginderaan jauh, ya, penginderaan jauh adalah informasi yang bisa kita peroleh tanpa kita harus kontak langsung dengan objek. Ini mungkin kalian bisa membayangkan penginderaan jauh itu kayak drone. Itu adalah salah satu alatnya. Ya, kita mau mengetahui permasalahan misalnya banjir di Jakarta. Kita nggak perlu datang ke sana misalnya, karena mungkin keadaannya lagi tidak baik kita di sana. Ya, dia bisa menggunakan salah satu alat penginderaan jauh. Ya, ada lagi kartografi, pemetaan, ya. Kependudukan, geografi kependudukan, ya, tentang aspek keruangan berkaitan dengan manusia, tentang penduduk, ya. Penduduk ini kalau nggak bertambah, nanti berkurang, nanti ada juga perpindahan. Nah, itu kependudukan, itu juga dipelajari dalam geografi, ya. Namanya dinamika kependudukan, ya. Nah, ini dia, ada kan tadi di salah satu tujuan belajar kita tahu, mengetahui, ya, bahkan memahami tentang 3 pendekatan. Apa saja? Keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah. Ingat berarti ya, pendekatan itu ada 3. Oke, lanjut. Kita satu-satu bahas. Sorry. Nah, pendekatan keruangan, analisis atau cara pandang yang menekankan pada ruang sebagai kajiannya, meliputi persamaan, perbedaan, dan juga persebaran penggunaan ruang, ya. Jadi kalau yang keruangan, dia berarti, ya, kita menitik beratkan kepada kajian ruang, ya. Keruangan, menitik beratkan kepada kajian keruangan, ya. Jadi di sini persamaan atau penggunaan ruang yang ada di permukaan bumi, ya, itu pendekatan keruangan. Setelah itu yang kedua, kelingkungan. Kalau kelingkungan ini dia analisis atau cara pandang geografi menekankan pada ekologi. Ekologi itu keruangan. Contohnya misalnya apa? Kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah. Itu kita bisa menggunakan pendekatan keruangan untuk menganalisisnya. Ya. Jadi yang berkenaan dengan kelingkungan, masalah kelingkungan. Ya. Setelah itu ada yang ketiga, yaitu kompleks wilayah, ya. Kompleks wilayah ini
menggabungkan antara pendekatan ke ruangan dengan ke lingkungan ya. Dia adalah penggabungan dua pendekatan sebelumnya ya. Oke, itu tadi 3. Apa aja? Ke ruangan, ke lingkungan, kompleks, wilayah. Oke, sekarang kita beralih ke konsep. Konsep ini agak banyak ya, ada 10. Mungkin coba dilihat dulu ya. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, interaksi interdependensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi, nilai guna, dan juga diferensiasi area. Ada 10 bukan? Ya, oke, kita pahami satu-satu ya, secara singkat saja. Lokasi berarti tempat letak posisi ya. Fenomena geosfer itu ada di permukaan bumi. Jadi tempatnya itu di mana? Lokasi kan? Lokasimu di mana misalnya? Ya kan? Berarti tempat kamu berada ada di mana? Iya kan? Itu adalah lokasi. Ada 2, ada absolut. Absolut itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sifatnya itu tetap, dia nggak berpindah. Ya, itu yang absolut. Oke, ini ya contohnya. Pulau Bali terletak pada di garis lintang dan garis bujur di sini. Ya. Setelah itu ada yang relatif. Relatif itu dilihat dari daerah sekitarnya. Lokasi relatif ini dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada. Contohnya Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa. Ya, dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Nah, yang kedua, ada konsep jarak. Ini juga ada 2. Jarak itu kan berarti apa? Jauh dekatnya ya. Antara misalnya A dengan B. Kota A, kota B. Itu berarti jarak. Ada 2 juga. Ada absolut dengan relatif. Kita lihat yang absolut. Kalau absolut, ya, jarak yang diukur dalam satuan ukur. Ya, contoh misalnya nih, sini jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 kilometer. Dia ada satuan ukurnya, apa? Kilometer. Ya, kalau yang relatif itu adalah tidak pasti. Ya, tergantung sama mode transportasinya. Contoh misalnya dari rumah ke sekolah itu bisa 10 menit kalau gunain bus. Kalau jalan kaki 30 menit ya, tergantung sama mode transportasinya. Itu adalah jarak relatif. Oke, lanjut. Yang kedua adalah konsep keterjangkauan. Susah apa enggak sebuah objek itu dijangkau? Ya, mudah atau tidak? Ya, mudah atau sulit dijangkaunya? Itu adalah keterjangkauan. Morfologi. Kalau morfologi berarti bentuknya, ya. Dataran rendahkah, dataran tinggikah, atau pantai. Itu adalah bentuknya, bentuk permukaan buminya. Muka buminya itu bagaimana? Itu morfologi. Ya. Setelah itu interaksi dan interdependensi. Nih, interaksi itu hubungan timbal balik, interdependensi itu saling ketergantungan. Jadi kedua wilayah itu saling hubungan timbal balik atau saling ketergantungan. Ya, jadi ada hubungan timbal baliknya, ada saling ketergantungannya. Ya. Nah, nih contohnya. Bahan baku kayu dari desa ke kota. Ini dari desa ke kota. Dari kota ke desa. Ya, berarti saling apa? Timbal balik dan saling menguntungkan. Ini hanya bentuk dalam bentuk kayu, ya kan? Di kota jadi apa? Ya, kursi, meja, ya, lemari, gitu ya. Setelah itu ada konsep keterkaitan ruang. Apa? Hubungan keterkaitan ya. Contoh misalnya di sini kerusakan hutan di wilayah pegunungan menyebabkan bencana tanah longsor di wilayah kaki pegunungan. Ini ada fenomena yang saling ketergantungan. Ya. Jadi kalau hutan yang rusak di daerah pegunungan, dia akan menyebabkan tanah longsor. Jadi dia ada namanya keterkaitan ruang.
Ya. Setelah itu konsep pola berkaitan dengan susunan atau bentuk ya persebaran di permukaan bumi. Bentuknya itu pola. Aglomerasi, pengelompokan. Ya, contoh misalnya kegiatan industri ya terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri di kawasan industri. Ya, ada beberapa tempat yang menjadi pusat industri. Itu namanya pengelompokan, pemusatan. Ya, aglomerasi. Setelah itu, konsep nilai guna. Jadi suatu wilayah itu kegunaan atau manfaatnya itu apa? Ya. Dan dia ini bersifat relatif dan tidak sama. Wilayah laut berguna untuk nelayan daripada petani, ya kan? Wilayah laut berguna untuk nelayan, ya. Berbeda dengan wilayah pertanian, pegunungan bisa, ya, berbeda. Diferensiasi area. Keunikan, karakteristik yang khas, ya. Contohnya tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Ya, ini punya khas ya. Coba yang teh, bisa nggak hidup misalnya di daerah dataran rendah misalnya? Ya, enggak kan? Jadi dia memang harus di dataran tinggi. Nah, itu adalah ke-10 konsep. Ya, oke. Ada prinsip. Prinsip ada 4. Ya, prinsip itu adalah fondasinya untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografi di permukaan bumi. Prinsip itu ada 4 jenis. Interelasi, deskripsi, distribusi, dan korologi. Yang pertama, prinsip distribusi. Distribusi ini sama aja persebaran. Jadi fenomena geografi itu tersebar di permukaan bumi, tidak merata. Persebaran minyak bumi misalnya. Ya. Kan nggak semua tempat ada minyak buminya, ya kan? Ya. Interelasi. Apa interelasi? Hubungan keterkaitan. Ya, keterkaitan, hubungan fenomena geosfer dengan keterkaitan. Nah, di sini ada contohnya. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan misalnya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ya, itu keterkaitan. Setelah itu yang ketiga, deskripsi. Deskripsi ini adalah prinsip yang menjelaskan dengan karakteristik, bisa dibuat seperti ini. Ada grafik, tabel, diagram, kayak gini. Nah, persebaran penduduk dijelaskan melalui beberapa gambar. Misalnya, tahun berapa ya? Tahun 2025. Kira-kira persebaran penduduknya seperti apa? Itu bisa disajikan dengan berbagai bentuk. Kayak diagram, ya, tabel, boleh. Itu deskripsi. Selanjutnya, ada korologi. Ini yang terakhir. Korologi. Ya, korologi ini adalah dia melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interelasi, distribusi. Jadi ketiga prinsip sebelumnya itu. Ya, fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujannya, penyebab terjadinya, dampaknya, ya. Itu berarti prinsip korologi. Dia perpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya. Apa aja? Distribusi, interelasi, sama deskripsi. Ya. Oke, jadi ada 3 pendekatan, 10 konsep, dan 4 prinsip. Sampai sini paham? Oke, kita ice breaking dulu deh biar gak ngantuk ya. Coba, kalau tepuk 1 berarti apa? Tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 2, 1. Oke, tepuk 3, 3, 3. Hahaha, gitu kita coba. 3, 3, 3. Oke. Kayaknya cuma gini aja ya, tapi gak ada suaranya.
Oke. Kegiatan selanjutnya adalah kita berdiskusi. Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, ini di sini ada puzzle. Ibu kasih surat cinta ya. Ada puzzle. Nanti puzzle-nya disusun. Ya, kalian berdiskusi untuk menyusun ini. Nah, dijawab dengan pertanyaan ini. Pertanyaan sudah ada di sini. Ya, nanti puzzle-nya disusun, ditempel di sini. Ya, jadi ibu mau edarkan surat cintanya dulu. Oke, siap menerima ya? Siap ya, oke. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Oke. Ini. Nih. Mohon maaf ya, ini cuma ada 2, jadi boleh nanti bergantian. Oke ya? Gak apa-apa ya? Dimaafkan nggak? Oke. Aduh. Ya, puzzle-nya disusun di kertas kosong. Sorry. Oh ya, maaf. Oh, dapat 2 ya. Awas terbang ya. Silakan dibuka suratnya. Oke. Sama. Awas terbang puzzle-nya. Nanti kurang. Ya, disusun. Susunnya sesuai aja. Iya, ditulis. Oh iya, kelompoknya kita sepakati ya. Ini 1, itu 2, ini 3, itu 4, ini 5. Ditulis di situ namanya ya. Silakan ya. 15 menit ya. 15 menit silakan. Silakan. Ya. Iya, nama orangnya juga. Nah. Ya, awas nanti terbang kena angin. Ya. Oke, gantian itunya apa, lemnya. Oh, boleh pinjam dulu ya. Udah ya? Semua ada nah, Iya. Nah, kan ada orangnya. Oke. Ayo, mana itu? salah masa di bot sampah jalan. Ayo, 15 menit ya. Ya Bu. Nah, yang lain analisis ini. Yang lain. Ya, dibagi tugasnya. Berarti gambarnya tentang apa ini? Udah ketemu nih. Ini apa nih? Pencemaran sungai. Oke. Yang ini silakan langsung analisis Mbak, biar temennya nyusun. Itu apa? Banjir di Jakarta. Ya, jawabannya di situ. Yang itu apa? Polusi udara. Oke. Itu udah ketemu apa? Penggundulan hutan. Ya, langsung dianalisis. Ya, bagus. Nah, ini apa? Tanah longsor. Ya, langsung dianalisis biar cepet. 15 menit ya. Beda-beda. Permasalahannya beda-beda. Ini
kalau ini di place buat dari ngelem. Gantiin buat. Ya nanti kan gantian lemnya. Nah, analisis ini dulu. Ya, oke, nanti takut terbang. Sip. Enggak, itu takut terbang, jadi sama dia dimatiin. Analisis bulan Dapat apa? Dapat jempol 2. Jangan banyak-banyak, nanti dia basah. ada buat aman. Ayo. Apa? Industri sama rumah tangga tuh beda kan? Kenapa? Iya, di situ. Terus kalau nggak cukup di belakangnya bisa. Ya? Ya, kalian kelompok 5 ya? Ya, tulis juga namanya. Mana? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 bawahnya berarti 1 siapa gitu. Penggundulan hutan. Sip. Penyebab utama dari fenomena penggundulan hutan. Iya ya, sebabnya itu karena apa ya tadi? Kalau hutan gundul, karena penebangan liar nggak sih? Iya betul. Biasanya kayunya tuh dibuat apa? Iya. Penggundulan hutan itu biasanya dia alih fungsi nggak sih? Contoh misalnya hutan itu mau dibangun jadi kayak permukiman penduduk, terus ada lagi kayak pusat perbelanjaan, kan jadi alih fungsi lahan dia. Ya kan? Jadi hutan di Indonesia ini lama-lama habis penggundulan hutan. Nah, itu nanti dibagi ya, itu kan ada 5 tuh, nanti temennya dibagi yang jelasin siapa. Ayo. Tidak lama diskusinya. Oh, nggak apa-apa, analisis dulu aja. Lemnya gantian ya. Cakep tuh. Sudah dianalisis belum? Wis, polusi udara ya. Diskusi banget. Kerja di mana? Nah, yang lain analisis itu satunya nempel. Ya. Wis. Good. Saya pakai Bu. Mana tadi? Udah belum? Apa? Lemnya tadi mana? Oh, lagi sini ya.
Ayo. Nanti kalau presentasi berarti sedikit dijelaskan, ya tidak teks yang ada di situ dibaca, ya kan? Jadi begini nanti ini apa masalahnya apa? Tanah longsor ya, misalnya penyebab dari tanah longsor ini adalah gitu. Karena curah hujan yang tinggi bu, misalnya. Atau ada penyebab yang lain mungkin, tapi di sini cuma ditanyain penyebab utamanya aja ya. Terus oke. Oh iya iya iya. Biasanya juga menyebabkan korban jiwa ya kalau ini ya. Biasanya memang curah hujan tinggi. Bahasa itu mbak, bahaya banget taruhin lemnya. Wow. Enggak geser. Nah, ini udah keluar. Bentar ya, nggak apa-apa, analisis dulu nanti tinggal tempel. Ayo. Masyarakat kan tinggal di pinggir sungai. Ini nggak masyarakat. Ini nggak pindah ke mana? Kenapa mbak biasanya mbak? Kenapa sih mereka itu pilih tinggal di pinggiran sungai? Supaya dekat dengan air. Tapi kalau sungainya tercemar gimana mbak? Iya, betul. Mungkin mereka bisa jadi nggak ada pilihan kan untuk tinggal, ya kan? Kalian coba bayangin kalau pas sungainya meluap itu gimana coba, ya kan? Ayo sudah. 15. Udah, sini. Temennya belum itu. Nah, yang lain diskusi tetap untuk menyelesaikan itunya.
Satunya itu nempel itu terbang. Iya, ada 2 gambar. Ini sama, dia juga di pinggiran sungai. Iya, ini sungai penuh dengan sampah. Iya. Ini juga. Iya. Ayo, sudah? Ayo, bisa kita mulai presentasinya. Langsung dibagi. Nanti temennya yang satu jawab nomor berapa, kamu jelasin yang ini ya, gitu. Dibagi-bagi. Soalnya ada 5 ya. Silakan. Yo, ayo, ayo. Iya. Apa yang megang? Jelasin juga. Ya, nanti gantian aja megangnya. Sudah? Ya, lanjut ya. Gimana? Udah ya? Sudah ya? Oke. Kita mulai ya presentasinya. Waktunya presentasi. Oke, silakan. Yang mau duluan nih, bertawarin yang mau duluan presentasi. Kelompok 2, boleh, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sini. Di sini boleh. Ya. Ya. Barang-barangnya udah nggak apa-apa. Nanti mereka WA Gimana? Silakan, silakan. Nggak, pegang aja gini. Pegang aja. Ini. Kalau mau gantian. Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai pencemaran udara. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan, yaitu 5 buah pertanyaan dari LKPD yang kita kerjakan pada hari ini. Yang pertama yaitu apa penyebab utama terjadi fenomena ini? Jawabannya adalah penyebab terjadinya polusi udara karena asap kendaraan, pembakaran sampah secara liar, dan limbah polusi pabrik yang terbuang secara besar-besaran. Kemudian, bagaimana aktivitas manusia dapat memicu atau memperparah fenomena ini, yaitu dengan diperparah oleh manusia dengan pembuangan limbah udara pabrik yang berasal dari limbah industri. Kemudian pembuangan dengan penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menimbulkan asap kendaraan, dan juga para perokok yang menyebabkan masyarakat menjadi perokok pasif karena mereka juga ikut menghirup asap rokok tersebut. Kemudian yang ketiga, apa dampak fenomena ini terhadap lingkungan, alam, dan sosial? Dampaknya yaitu dapat menyebabkan udara menjadi kotor dan juga minimnya oksigen bagi masyarakat. Udara menjadi tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, dari penyebaran tersebut maka kita menjadi tidak sehat. Kita dapat mengalami gangguan pernafasan. Kemudian yang keempat, siapa saja yang paling berdampak dalam fenomena ini? Yaitu manusia sebagai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan di sekitarnya. Kemudian soal yang terakhir, apa saja solusi yang telah atau bisa diterapkan pada fenomena ini? Yaitu dengan pengurangan limbah industri dan tidak membuang asap
limbah pabrik secara berlebihan. Kemudian kita juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih kepada kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Nah, itu jawaban dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang dibahas adalah masalah apa yang dibahas? Polusi udara. Ya, berdampak nggak untuk kita polusi udara? Iya, ya biasanya banyak disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan. Ya, bahkan disebutkan tadi ada asap apa tadi? Rokok katanya. Ya, menyebabkan polusi juga ternyata ada perokok pasif disebutkan tadi. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, ya. Sangat luar biasa polusi udara, ya. Jadi, lanjut ya. Lanjut. Ayo, siapa nih? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa ini? Oke. Apa itu? Kita lihat dari sini apakah pencemaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari soal ini. Yang pertama ya, apa penyebab utama terjadinya fenomena ini? Fenomena pencemaran sungai itu dapat diakibatkan dari pembuangan sampah atau limbah sembarangan ke sungai, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Dimas kamu nomor 2. Ya. Bagaimana aktivitas manusia memicu atau memperparah fenomena ini? Ya. Karena membuang sampah sembarangan ke sungai. Itu aktivitas dari manusianya. Ya. Oke. Ya. Nomor 3. Kan dilihat tuh ada tumpukan sampah yang banyak ya. Oke, nomor 3. Nomor 3, apa saja dampak fenomena ini terhadap lingkungan alam dan sosial? Yang pertama, dampak untuk lingkungan. Apabila sampah-sampah yang ada di sungai sudah menumpuk, dapat menyebabkan aliran sungai tersumbat dan menyebabkan banjir. Dan hewan-hewan dalam sungai terkena dampak dari pembuangan sampah tersebut. Dampak sosial dapat menimbulkan penyakit seperti demam berdarah akibat gigitan nyamuk yang bersarang tumpukan sampah tersebut. Oke, banyak menyebabkan penyakit. Oke, nomor 5. Nomor 4. Oke. Siapa saja yang paling terdampak oleh fenomena ini? Masyarakat yang ada dan tinggal di pinggir sungai dan hewan yang ada di dalam sungai terdampak juga. Karena dampak dari pencemaran sungai ini bisa mengurangi pasokan air bersih di sekitar tempat tinggal manusia dan merusak lingkungan hewan. Oke. Apa saja solusi yang telah atau bisa diterapkan? Kita dapat mengajak orang-orang untuk membersihkan sungai. Kita juga bisa memberi peringatan agar orang-orang tidak membuang limbah atau sampah ke sungai. Oke. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 tentang pencemaran sungai ya. Coba kita lihat dulu. Coba lihat dulu ininya. Coba lihat. Coba apa ini? sabar. Pencemaran sungai. Ini banyak sampah ya. Tadi ada solusinya. Apa solusinya, Mbak? Solusinya nomor 5, mengajak orang-orang untuk tidak membuang sampah di sungai. Ya, sampahnya sudah menumpuk seperti ini ya. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1 adalah
ditulis atau bahkan diajak masyarakatnya untuk membersihkan dan dilarang untuk membuang sampah di sungai. Ya, itu salah satu hal yang memang harus dilakukan ketika ingin sungainya itu bersih. Ya, dampaknya tadi apalagi ada nanti penyebab penyakit, Bu. Iya, betul ya. Kalau sudah kotor kayak gini, gimana tuh? Pasti akan menyebabkan penyakit. Ya, luar biasa kelompok 1 ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke. Kelompok apa lagi nih? Oke, kelompok 3 deh. Apa deg-degan ya? Tentang apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang banjir. Di sini kami akan menjawab 5 buah pertanyaan, yaitu yang pertama, apa penyebab utama terjadinya fenomena banjir ini? Penyebab utamanya adalah sampah yang menumpuk di sungai atau di saluran air yang dapat menyebabkan penyumbatan sehingga dapat menyebabkan penguapan air sehingga terjadi banjir, dan juga bisa terjadi karena hujan yang lebat yang mengguyur di suatu wilayah. Kemudian pertanyaan yang kedua, adalah bagaimana aktivitas manusia memicu atau memperparah fenomena ini? Yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti membuang sampah di sungai atau di saluran air yang dapat menghambat aliran air. Melakukan penebangan pohon secara liar, karena pohon sangat penting dalam penyerapan air yang dapat menahan banjir. Dengan pertanyaan ketiga, Apa dampak fenomena ini dari lingkungan alam dan sosial? Rusaknya fasilitas umum, beberapa orang kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi. Keempat, siapa saja yang paling terdampak oleh fenomena ini? Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang terkena banjir. Pertanyaan kelima, apa saja solusi yang telah atau bisa diterapkan? Dengan jangan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat seperti selokan maupun di sungai yang dapat menyebabkan seperti selokan terhambat dan air meluap, dan melakukan reboisasi atau penghijauan agar tidak terjadi banjir. Sekian dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hebat sekali kelompok 3 ya, tentang banjir. Ya, katanya tadi penyebabnya adalah manusianya sering aktivitasnya membuang sampah, jadi menyebabkan penyumbatan di saluran air. Ya, terus tadi ada solusinya juga diminta untuk reboisasi dan juga untuk ngasih tahu ke masyarakatnya supaya tidak buang sampah sembarangan. Sampah lagi ya, ini tadi sungai juga ya. Penyebabnya banyak loh buang sampah. Coba kalian di sekolah ini, coba di kelas kalau habis makan jajan buang sampah sembarangan nggak? Ya, buang sampahnya di tempat sampah ya. Jangan buang sampahnya di laci. Ya, ayo siapa nih yang buang sampah di laci? Ayo. Walaupun cuma sampah permen ya. Oke. Siapa lagi nih? Tinggal 2. Oke, boleh. Kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penggundulan hutan dan sekaligus menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa penyebab utama terjadinya fenomena ini? Penebangan pohon secara berlebihan serta ahli fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Ya. Oke.
2. Bagaimana aktivitas manusia memicu atau memperparah fenomena ini? Menebang seluruh pohon di hutan secara liar. Terus Dan tidak melakukan reboisasi. tidak melakukan reboisasi. Oke. Yang ketiga, apa dampak fenomena ini terhadap lingkungan alam dan sosial? Oke. Terhadap lingkungan alam, yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua, terhadap sosial, yaitu dapat menyebabkan terjadinya kebanjiran dan bisa memakan korban jiwa seperti hancurnya permukiman. Yang keempat, siapa saja yang paling terdampak oleh fenomena ini? Makhluk hidup yang tinggal di sekitar hutan menyebabkan kerusakan alam. Soal yang kelima, ada apa saja solusi yang telah atau bisa diterapkan? Yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan untuk penyerapan air supaya tidak terjadinya banjir. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 membahas tentang penggundulan hutan ya. Banyak penebangan liar ya. Ini juga banyak dampaknya ya. Untuk flora fauna juga banyak ya. Iya. Oke, jadi dia punya alih fungsi lahan ya. Jadi misalnya hutan itu dialih fungsikan ke ya tempat yang lain kayak permukiman gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan lagi dong, hebat sekali. Oke, sekarang berarti masuk ke kelompok terakhir, kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Rafi ya, kelompok 5. Mana kalian ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, saya di sini dari perwakilan kelompok 5. Nah, kelompok saya ada Ilham, Dafa, saya, Siva, dan Puja. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai tanah longsor. Nah, di sini ada 5 pertanyaan nih. Yang pertama, apa penyebab utama terjadinya fenomena ini? Jawaban dari kami yaitu penyebab utamanya adalah curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan tanah di sekitarnya menjadi lunak dan tidak bisa menampung beban sehingga jatuh ke bawah. Kedua yaitu bagaimana aktivitas manusia memicu atau memperparah fenomena ini. Nah, jawaban kami yaitu penebangan pohon di daerah hutan atau dataran tinggi secara berlebihan. Yang ketiga yaitu dampak fenomena ini terhadap lingkungan alam dan sosial. Nah, dampak yang diakibatkan itu ada rusaknya pemukiman warga seperti gambar di sini. Tuh, jadi dia tertimpa. Nah, yaitu yang selanjutnya ada rusaknya rumah hewan, atau kan biasanya ada tuh hewan seperti burung. Nah, dia biasanya membuat sangkar di pohon. Pohon ini jatuh sehingga karangnya rusak. Selanjutnya, rusaknya fasilitas umum. Nah, pertanyaan yang keempat, siapa saja yang paling terdampak oleh fenomena ini? Yang terdampak yaitu penduduk sekitar, hewan, tumbuhan. Yang kelima, mungkin kalian bingung kenapa tumbuhan? Di sekitar sini tumbuhannya kan rusak kan? Nah, jadi dia mati. Nah, yang kelima, apa saja solusi yang telah atau bisa diterapkan? Solusi yang paling bagus yaitu penanaman kembali atau reboisasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Wow. Oke. Jadi tentang apa? Tanah longsor ya. Nah ya. Jadi tanah longsor. Jadi sebenarnya tanah longsor ini juga bisa terjadi karena hujan yang ya berlebihan. Maksudnya kalau kita punya curah hujan yang lebih ya, terus tanah itu tidak mampu menopang, maka dia terjadinya longsor ya. Oke, bagus ya. Jadi kita bisa belajar berbagai macam fenomena yang ada di
Indonesia yang terjadi di Indonesia ya, kerusakan alam seperti tanah longsor, banjir ya, itu semua bagian dari fenomena alam yang terjadi dan sudah sekalian analisis dan kalian bisa mencari solusinya seharusnya bisa dilakukan ya melalui hal-hal yang kecil ya, contoh kayak tadi ya, sampah lagi berarti kita ada tuh ya, kita ada dan bisa melakukan seperti tidak buang sampah sembarangan ya, itu hal-hal kecil yang mungkin menurut kalian tuh kalian melihat tidak akan berdampak nih, tapi ternyata apa? Sangat berdampak, ada dampaknya walaupun yang dilakukan itu menurut kalian hal kecil. Nah, oke, terima kasih ya. Nah, sekarang ini karena kalian sudah mempresentasikan, sudah menganalisis ya hal-hal yang memang sudah kalian tahu pada hari ini beberapa macam ya. Coba nih, siapa nih yang bisa menjawab nih? Hal apa aja sih yang kalian pelajari hari ini? Coba. Terus apa lagi nih? Ada merasa lebih peduli terhadap lingkungan nggak? Kita sudah menganalisis beberapa macam. Ya. Terus apa tindakan nyata yang bisa kamu lakukan? Mengurangi apa? Mengurangi membuang sampah ya. Mungkin penggunaan sampah plastik ya. Coba. Ada nggak satu orang deh yang bisa? Coba jawab 3 pertanyaan ini. Siapa? Iya boleh, nggak apa-apa, langsung 3. Siapa? Ya, Nindi. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Karenisa. Di sini saya izin menjawab 3 pertanyaan tersebut. Oke. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari pada hari ini? Nah, dari pembelajaran tersebut, maka kita dapat mempelajari prinsip, pengertian, dan juga konsep-konsep ilmu geografi. Nah, kemudian dari presentasi tersebut, kita dapat mempelajari apa saja sih fenomena yang terjadi pada bidang geografi, seperti polusi udara, polusi sungai, dan juga lain sebagainya. Kemudian, pertanyaan nomor 2, apakah Anda merasa lebih peduli terhadap lingkungan setelah kegiatan ini? Jawabannya iya. Dengan kita mempelajari ilmu geografi, maka kita dapat mengetahui apa saja sih penyebab dari fenomena geografi, seperti bencana alam dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan juga menghindari berbagai macam kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Kemudian yang ketiga, apa tindakan nyata yang bisa kamu lakukan? Seperti yang kita tahu, kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik dengan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali seperti tote bag dan juga lain sebagainya. Kemudian kita dapat menghindari penggunaan seperti rokok di tempat umum dan juga kita juga dapat menggunakan kendaraan yang digunakan secara umum. Itu kalau untuk di daerah perkotaan. Itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anin dia, oke, terima kasih. Wah, jawabannya sangat luar biasa ya. Mengajak teman-temannya untuk kalian bawa bekal ya. Kalau bawa bekal berarti bisa menggunakan apa tadi Mbak? Wadah yang memang bisa digunakan kembali ya. Jadi bisa mengurangi apa? Sampah plastik. Ya, oke ya. Jadi dengan pembelajaran pada hari ini kalian bisa menganalisis lebih peduli terhadap lingkungan ya. Ibu bilang tadi adalah sedikit aja ya, kecil aja kayak sampah permen ya, 1 orang makan permen, sampahnya dibuang sembarangan. Berarti kalau 25 anak makan permen semua, berarti ada 25 sampah plastik permen kecil. Bayangin kalau ditaruhin di ruangan kecil seperti ini, di mana-mana ada sampah ya. Jadi hal yang kecil menurut kalian nggak mungkinlah berdampak, ternyata itu juga bisa berdampak ya. Jadi mulai hari ini ya, mulai sekarang kita coba untuk membiasakan hal-hal positif seperti ketika kita pakai atau menggunakan ya, silahkan dibuang di tempat sampah ya, pisahkan antara sampah organik dengan sampah non organik. Oke, terima kasih untuk kita hari ini, tepuk tangan dulu. Tepuk 3. Ayo. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2, 3, 1. Tepuk 1, 2, 3.
Tepuk 3, 2, 1. Oke, tepuk hahaha gimana? Tepuk 3, 3, 3. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat ya untuk hari ini. Nah, ini hari ini untuk terakhir Ibu mau bagikan asesmen sumatif ya. Ini dikerjakan secara individual ya. Ya, Ibu bagikan dulu. Oke, silakan dikerjakan, nanti Ibu kasih tahu bagaimana mengerjakannya. Duh, Ibu agak sulit ke situ, tolong dikasih kan ke temannya 5 ya. 1, 2. Itu nama, coba permisi dulu, namanya taruh aja di atasnya ya. Ya, nanti Ibu jelaskan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Minta pinjam dulu. Oke, dibagi-bagi ya. Dengarkan ya, itu ada di dalam kotak itu ada 10 kata. Cari aja. Cari katanya. Lingkerin. Dilingkerin. Dan habis dilingkerin, taruh di sini nih. Nih, di bawah ini nih. 10-10-nya. Kalau nemu misalnya 1, apa? Taruh sini. Ya. Nah, di situ dari ke-10-nya pilih aja yang mana aja 3 untuk dijelaskan. Ya. Itu ya. Oke. Silakan, selamat mengerjakan. Ya, di kolom dilingkerin. Nah, tulis, nanti lupa udah dilingkerin tapi belum ditulis. Kenapa? Ini ya Bu, apa namanya? Iya, ini ada konsep pendekatan prinsip. Ayo Dimas, dicari Dimas. Ditulis dia, nanti kamu lupa. Iya. Kamu baru nulis 1. Iya, terima kasih. Ayo, ayo. Dan nemu berapa? Arif 5. Tulis di sini, nanti kamu lupa. Tulis sini. Coba apa coba? Ya betul sekali. Wow, Puja 100 buat kamu. Koin ya.
Yuk, ayo. Dapat berapa, Dan? 5, 9. Tuh, udah dapat 9 loh. Mulainya ada. Oh iya. Ada. Pola masuk apa tuh? Pendekatan, prinsip apa? Konsep. Konsep. Dua lagi, guys. Deskripsi. Pendekatan tadi ada 3 kan? Deskripsi. Prinsip ada. Iya kan? Ini nggak simetris, guys. Jangan lupa ya, pilih 3 yang dijelasin ya. Jelasin. Apa lagi? Padahal udah dapet 7. Dimas 8. Ayo, Mutiara 9. Bisa ada yang mirip nih. Deskripsi. Oh, deskripsi. Nindya udah 10-10-nya. Ya. Temu berarti kan 10-10-nya. Ayo. Ayo, Mutiara ada berapa lagi? 1 lagi. Ya, 1 lagi. Kenapa? Enggak. Ayo, pilih 3 itu yang mana aja. Lokasi boleh. Ada di situ lokasi. Nemu nggak? Iya. Iya. Ada kan tadi di konsep? Yap. Enggak. Terserah aja sih yang mana. Pokoknya dijelasin. Pemetaan bisa gitu. Iya, kayak tadi kan pemetaan. Mau maksudnya Mutiara tuh kalau kasih tadi ada 2 kan, ada absolut ada relatif. Iya kalau udah siap kumpul. Jelasin gitu kan. Enggak. Sudah. Dua jelasin. Tunggu. Sudah? Oke. Jelasin, boleh pilih yang mana aja.
Sudah, Bu. Sudah dikasih nama ya? Di atas itu ada kasih nama. Sudah. Oke, tunggu temannya. Ada yang belum? Sudah? Belum. Oke. Udah Dimas? Sudah? Sudah belum? Sudah semua? Sudah, coba dilihat semua, sudah? Oke, sudah penuh? Ya. Raffi sudah? Coba Raffi, kamu dapat apa aja dari 10 itu? Coba sebutin. Coba yang lain dilihat. 10 kata itu tadi yang Raffi dapat apa? 1 1 keruangan, Oke. 2 lokasi, 3 aglomerasi, 4 jarak, 5 morfologi, 6 korologi, 7 keruangan, 8 deskripsi, 9 pola, 10 nilai guna. Oke, sama nggak? Sama. Oke, dari 10-nya berarti kalian bisa menemukan ya dari situ ya. Oke, terima kasih Raffi. Oke, itu nanti dikumpul ya.
Nanti bisa dikumpulkan menjadi satu ya. Nanti Ibu ambil. Oke. Di pembelajaran kita hari ini ya, selama 2 jam ini ya, Ibu minta coba satu orang saja yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Satu orang? Aziza? Bisa? Silakan Aziza. Ya. Ini kalau Aziza. Ya, nggak mau di situ. Oke. Kasih tolong kesimpulan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bihadatullah Faisyah Aziza. Jadi di sini saya akan menyimpulkan apa aja yang sudah dipelajari dalam geografi ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat mempelajari pengertiannya, konsep, prinsip, kemudian pendekatan geografi. Kemudian kita dapat mempelajari beberapa fenomena geosfer, yaitu seperti bencana alam, yaitu banjir, tanah longsor, penggundulan hutan, dan yang lainnya. Kemudian kita dapat mengetahui solusi dari terjadinya bencana alam ini apa, kemudian dampaknya terhadap lingkungan sekitar, kemudian dampaknya pada kita sendiri apa. Kemudian kita juga dapat mempelajari lebih dalam mengenai geografi ini. Dari konsepnya itu apa, dijelaskan secara detail tadi itu. Kemudian pendekatannya seperti keruangan, kelingkungan, dan juga kompleks wilayah. Oke. Jadi di sini kita dapat mempelajari geografi itu apa? Geografi itu bumi yang mempelajari seluruh yang ada di isi bumi ini, seperti lingkungannya, kemudian fenomenanya, dan yang lain sebagainya. Oke. Terima kasih Aziza. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke. Terima kasih. Wow, berarti dari pembelajaran kita hari ini kita dapat mengkategorikan ya. Kita mengerti tentang bumi, geografi, kita tahu tentang konsepnya, pendekatannya, prinsipnya, dan ada fenomena yang terjadi di bumi kita. Ya kan? Dan kita mengetahui bagaimana solusi yang harusnya kita itu lakukan ya, seharusnya kita lakukan. Oke ya, di pembelajaran kita kali ini ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perubahan ya. Sayangi bumi kita ya, karena memang bumi isinya manusia, ada manusianya ya kan. Iya, jadi manusia ini bisa berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif ya. Jadi bisa kita melakukan dengan cara melakukan perubahan yang kecil dan itu sangat berdampak untuk kehidupan kita ya. Ada keberlangsungan hidup kita, keberlangsungan bumi ya. Sayangi bumi kita karena kita memang berada di situ. Tuhan ciptakan bumi kita, maka kita harus merawatnya, jangan malah merusaknya. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Tuhan kita, sehingga kita bisa merawat bumi kita. Oke, jadi untuk hari ini itu saja pembelajaran yang bisa kita lakukan ya. Baiklah, kalau begitu untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta tolong ketuanya untuk memimpin berdoanya. Ya, silakan ketuanya berdoa. Kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, lebih kita berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Semangat belajarnya ya, karena habis ini masih ada pembelajaran lagi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.